Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang akan bermanfaat saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kejujuran kita, baik kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kejujuran kita terhadap sama para hamba Allah taala. Allah katakan di antaranya, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, hari ketika bermanfaatnya kejujuran bagi orang-orang yang mereka jujur. Dan prinsip seorang mukmin Allah katakan, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi, orang yang mereka datang pada Allah dengan kejujuran dan dia membenarkan keimanannya, membenarkan agamanya dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifatul mukminin, mereka akan bersikap jujur dalam kehidupan, dan kedustaan itu, tidak bersikap jujur itu adalah sifatul munafikin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang orang-orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, pengakuan kepada Allah, membenarkan Allah dan membenarkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beriman kepada Rasulullah dengan semua yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia buktikan keimanannya itu dengan mereka bersungguh-sungguh berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kita membangun kehidupan di dunia sekarang ini agar diwarnai dengan ketakwaan kepada Allah dan selalu dalam keadaan jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ungkapan takutnya hati manusia kepada Allah, dan dia wujudkan semaksimal mungkin segala yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa secara ringkas yang merupakan bekal terbaik bagi seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian wahai para hamba Allah, dan ketahuilah sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan selalulah Anda jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur, karena kejujuran sepahit apapun di awalnya, maka akibat baik adalah bagi orang-orang yang mereka jujur. Kejujuran merupakan modal pokok seorang untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan, dan kebaikannya akan menuntun mereka ke jannah. Sebaliknya kedustaan merupakan itu watak dasar, perkara akan membimbing orang kepada sikap fajir, dan kefajiran hanya akan membimbing orang kepada jahanam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah Anda senantiasa bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke jannah. Sebaliknya, iyyaka wal kadhiba, hendaklah Anda jauhi perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu hanya akan menuntun kepada berbagai macam perbuatan kerusakan, perbuatan kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan mengantarkan seorang ini kepada neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan ujian sehingga Allah akan melihat mana orang yang mereka benar-benar jujur dengan keimanannya, dan mana mereka yang dusta dengan pengakuan keimanan mereka. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatruku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia disangka mereka dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Allah, telah kami uji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu Allah akan tahu, dan Allah Maha tahu segala-galanya, mana orang yang mereka betul-betul jujur dengan keimanannya, dan mana mereka yang dusta dengan keimanan mereka. Kejujuran iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menguji kejujuran iman kita di antaranya dengan dua fitnah besar. Yang pertama ujian syahwat, yang kedua ujian syubhat. Keberadaan berbagai macam syahwat-syahwat yang akan menggelincirkan dari agama kita. Syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat kedudukan, syahwat ketokohan, syahwat ketenaran, syahwat berbagai macam syahwat kemaksiatan. Semua ini akan menjadi ujian. Apakah dia bersikap jujur kepada Allah sehingga dia tinggalkan dan dia jauhi berbagai macam syahwat-syahwat yang akan menyeret kepada berbagai macam kerusakan tersebut. Syahwat akan menjadikan rusaknya agama kita. Syahwat harta yang menjadikan seorang kemudian ingin menguasai harta dengan cara-cara yang haram. Syahwat maksiat, dia ingin menikmati berbagai macam sajian maksiat yang kemudian melanggar apa yang menjadi batas-batas Allah Subhanahu wa taala.
syahwat jabatan, ketenaran, ketokohan, yang terkadang dia kemudian tidak peduli dengan agama Allah, yang penting menjadi pejabat, yang penting menjadi tokoh, yang penting menjadi tenar. Ini semuanya ujian dalam kehidupan kita untuk menguji siapa yang benar-benar jujur dengan agama dia. Demikian pula syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan, kekaburan-kekaburan. Syubhat itu identik terwujudnya kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, penyimpangan-penyimpangan dari agama, sehingga dia menjadi orang-orang mengikuti hawa nafsu mereka. Ini semuanya termasuk merupakan syubhat, dan ini merupakan ujian. Apakah kita jujur dalam beragama? Artinya beragama itu betul-betul mengikuti bimbingan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak akan terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah, kejujuran kita dalam beragama benar-benar merupakan kunci kesuksesan kita saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang andaikan kita benar-benar jujur, maka kita akan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian ternyata mendustakan apa yang telah menjadi tekad kita dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak jujur, kita akan masuk ke lorong-lorong kesatan, ke lorong-lorong kemaksiatan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Itu merupakan alamat ketidakjujuran kita dalam beragama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah, setiap kejujuran pasti dia akan mewujudkan dari konsekuensinya tersebut. Orang yang mereka berjujur bersyahadat la ilaha illallah, pasti dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan yang akan mengotori tauhid, yaitu kesyirikan dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merusak tauhid dia. Kalau dia jujur dengan ucapan syahadat la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasti dia akan berusaha menjadikan syariat beliau, tuntunan beliau, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur dengan keislaman kita, maka kita akan tampil, akan kita tunjukkan kepada manusia, isyhadu bi anna muslimun, saksikan kamilah kaum muslimin. Akidah kita akidah Islam, ibadah kita ibadah Islam, akhlak kita akhlak Islam, tampilan kita sebagai seorang muslim, sehingga orang tahu si fulan adalah seorang muslim dengan keyakinannya, dengan ibadahnya, dengan perilakunya, sehingga dia tidak dusta dengan penegasan dia bagaimana dia muslim tapi justru menampakkan perilaku musyrikin, bagaimana dia muslim tapi menampakkan perilaku kekafiran, bagaimana dia muslim tapi dia menampakkan kedurhakaan kepada agamanya, maka dia telah tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, maka pasti kita akan belajar agama, karena Islam menuntut kita mengamalkan agama ini, dan pengamalan agama tidak akan bisa kita lakukan kecuali kalau kita faham tentang agama, dan faham agama tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan kita duduk belajar mempelajari apa yang menjadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saat kita jujur berislam, kita akan bertanggung jawab untuk mendakwahkan Islam, karena Allah mewajibkan kita untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita jujur dengan keislaman kita pula, kita akan bersabar dengan segala risiko dalam kita beragama,
yang banyak tidak menyenangkan akan menimpa seorang, karena merupakan tuntutan atau merupakan sunatullah, bahwa orang yang mereka melaksanakan kebenaran di tengah-tengah banyaknya orang yang tidak peduli dengan kebenaran, yang menyelisih kebenaran, dia akan menjadi asing, menjadi aneh, bahkan menjadi pembicaraan orang. Tapi dia akan bersabar dengan semua itu sebagai kejujuran kita sebagai hamba Allah dan beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesadaran penuh untuk senantiasa menjadikan agama kita harta termahal, satu-satu yang tidak boleh hilang dari diri kita, karena merupakan bekal terakhir kita yang akan menyelamatkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala saat semua nanti perkara dunia kita, harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sehebat apapun, dan sebanyak apapun koleksi kita kepada para manusia yang hebat-hebat, semuanya itu akan menjadi tidak manfaat lagi. Yang manfaat tinggal agama yang kita bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari ketika harta semua kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sehebat apapun, tidak memberikan manfaat lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kita dalam beragama. Hari-hari ketika wataqatta'at bihimul asbab, semua sebab-sebab hubungan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hubungan suami istri, ayah dan anak, saudara dengan saudaranya. Kalau dia tidak menjalin ketakwaan di dunia, semuanya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.